Oh, baik. Terima kasih, Teteh, untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Widadari Jelusiana dari kelompok Stegosaurus PTC 4. Mohon izin bertanya kepada para narasumber, keduanya, baik Bapak dan Ibu, terkait bagaimana cara yang baik untuk mengkritik sesuatu. Karena yang saya tahu mahasiswa itu dituntut untuk kritis dalam segala hal, tidak hanya dalam hal akademis, tapi juga dalam keadaan di sekitar mereka, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, itu harus kritis dalam hal itu juga. Nah, saya juga baca-baca berita, banyak yang mengkritisisasi para pejabat, baik juga presiden juga ada, dan banyak orang yang punya kekuasaan, tapi di situ kritik mereka tidak tidak tersampaikan dengan baik, bahkan dibalas balik dengan pencemaran nama baik dan sebagainya, yang akhirnya kritik itu menjadi apa ya, bukan kritik yang bertujukan untuk perubahan yang baru bagi pemerintahan terus dan sebagainya. Nah, kira-kira kritik yang baik untuk kita sampaikan, kira kriteria-kriteria kritik itu seperti apa sih Bapak Ibu? Karena banyak sekali kan bagi yang mengkritik salah dicerna juga, dan banyak yang malah dituntut sebagai pencemaran nama baik seperti itu. Apakah pertanyaan saya lancar, Teh? Baik, cukup saya tangkap poinnya, Wida. Terima Terima kasih atas kasih. pertanyaannya. Mungkin saya konklusikan kepada Ibu materi. Jadi Wida ini bertanya, sebenarnya cara menyampaikan kritik yang ideal itu seperti apa? Karena mungkin tadi juga sempat mendengar banyaknya kasus-kasus yang akhirnya menyalahkan mereka yang memberikan kritik gitu. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu materi. Silahkan mungkin untuk Ibu Dr. Dia terlebih dahulu. Iya, terima kasih. Saya sebenarnya juga di sini mengamini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mai ya, luar biasa gitu ya. Biasanya kalau ada yang menyampaikan materi seperti ini itu biasanya dapat gelar tambahan, gelar kehormatan ini biasanya. Biasanya ada gelar prof gitu ya di depan gitu, tapi pakai V ya Pak ya. Nah, oke. Terkait tadi dengan pertanyaannya, kritik yang baik itu seperti apa gitu ya. Teman-teman seperti tadi ya, ada kasus misalnya katakan ada salah ada salah satu mahasiswa Unpad gitu ya, itu misalnya mencuri gitu ya, atau melakukan suatu hal yang buruk gitu. Apakah kemudian Universitas Pajajaran itu ditutup gitu ya? Atau misalnya begini, ada seorang pemeluk agama misalnya, kemudian dia melakukan suatu hal yang buruk, apakah kemudian agamanya juga kemudian langsung di ini gitu ya, artinya oh itu agama yang buruk gitu ya, kan enggak juga gitu ya. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang kritik gitu ya, yang harus utama kita ketahui itu sebenarnya kritik itu apa sih gitu ya. Nah, kritik itu adalah sebenarnya mencari antitesis gitu ya. Kalau di dalam pikirannya Hegel kan mengatakan, Aristoteles, Hegel itu kan mencari anti kritik untuk mendapatkan sintesa. Sintesa itu akan menjadi sebuah tesis lagi gitu ya. Dan kemudian nanti tinggal dicari antitesanya lagi, akan menjadi sintesa yang baru. Dan itulah cara atau pola sebenarnya kita mencapai sebuah keilmuan. Kalau kita tidak dari mempertanyakan sesuatu gitu ya, maka kita nggak akan ketemu gitu loh jalan keluarnya gitu ya. Jadi sebenarnya itulah sebenarnya. Jadi ada stigma-stigma yang salah nih tentang kritik gitu ya. Pertama, gimana sih kritik yang baik gitu ya? Kita sudah pertama kali mau kritik sudah mikir kritik yang baik gitu ya. Yang pertama terjadi itu akhirnya kita nggak akan berani kritik gitu ya. Karena apa? Boleh ya kritik gitu ya, tapi jangan misalnya begini narasinya presiden misalnya, boleh ya kritik gitu, tapi yang sopan gitu ya. Nah, kalau yang sopan didengarkan atau tidak gitu ya. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Coba mural kurang sopan apa coba? Atau
peristiwa yang terjadi di mahasiswa UNS. Pak, tolong dong harga jagung diturunkan gitu ya. Sangat sopan, sungguh amat sangat sopan sekali. Di Blitar juga demikian, Mas. Jadi itu ditangkap gitu ya. Nah, terus kalau yang kritik-kritik seperti ini ditangkap, sebenarnya yang salah itu yang memberikan kritik atau yang sebenarnya menafsirkan kritik itu apa gitu ya. Tadi Pak Mei juga menyampaikan gitu ya, kita ketemu dengan negara yang mencoba membuat sebuah kebenaran tunggal gitu ya. Kalau dalam bahasanya Pak Mei yang mungkin bisa saya kutip itu adalah Pancasila Sontoloyo gitu ya tadi ya. Yang kemudian melihat kebenaran itu ya ada dalam pikirannya. Teman-teman tahu nggak, ada 3 orang mahasiswa di Tangerang dulu ditangkap karena dikatakan anarkis, gara-gara dia punya bukunya Tan Malaka gitu ya. Coba itu kalau teman-teman di kampus di depan kampus itu kan yang banyak yang jual buku itu ya. Nah itu kalau tulisannya Tan Malaka itu dianggap sebagai salah satu identifikasi bahwa anarkis atau tidak, itu ditangkap semua itu penjual buku ya, termasuk kemudian Gramedia itu mestinya ditangkap itu ya karena ini. Tapi kan tidak gitu ya. Artinya apa? Ada permasalahan di sini. Apakah hukum itu dibuat apakah negara kita ini berdasarkan hukum atau sebenarnya hukum itu dibuat untuk melegitimasi gitu ya. Hukum dibuat untuk melegitimasi perilaku yang tidak benar gitu ya. Itu misalnya ya. Jadi ada permasalahan di sana. Nah, misalnya kalau yang surat edaran dikti itu kalau belajar harus di kampus ya. Belajar itu harus di kampus, tapi ternyata kemudian sekarang kita tahu ada Merdeka Belajar. Tapi yang merdeka ini kan bukan pendapatnya yang merdeka gitu ya, tapi kan mahasiswa ini mau diciptakan sebagai mesin-mesin pabrik gitu ya, yang kemudian nanti siap untuk kerja gitu ya, tapi tidak siap tidak pecah mungkin pikirannya gitu ya. Nanti ada permasalahan besar di kampus Merdeka itu. Permasalahan besar itu ada fase yang akan hilang dari tingkatan mahasiswa itu gitu ya, yang akhirnya itu bisa menimbulkan pengulangan gitu ya. Artinya ada fase di mana kehidupannya sebenarnya sudah selesai dengan perkuliahan gitu ya, tapi kemudian fase-fase itu kemudian akan berulang. Jadi itu akan menjadi suatu permasalahan juga. Nah, jadi itu ya yang namanya kemudian kritik gitu ya, itu ya kritik lah gitu, karena itu adalah bagian dari apa yang dilakukan oleh insan akademik gitu. Semakin pedas kritik gitu ya, keripik pedas gitu ya, semakin pedas kritik-kritik teman-teman gitu ya, semakin banyak kemudian evaluasi bisa dilakukan. Pernah nggak merindukan sebuah kampus gitu ya? Di KIKA itu seperti itu ya, dan mungkin tradisi ini juga bisa teman-teman lakukan gitu ya. Mau kamu senior, mau kamu junior, baru kemarin baru lahir, mau kamu profesor sudah dengan Scopus tingkat dewa, ataupun kamu belum menulis Scopus sekalipun gitu ya, semua sama. Jadi kita itu nggak terlalu ribet dengan penggelaran prof atau tidak, kita tidak terlalu ribet untuk berpendapat itu di dalam forum-forum KIKA itu bebas saja, mahasiswa mau menghabisi dosen boleh, dosen mau menghabisi mahasiswa boleh, gitu ya, ya saling beradu argumen gitu ya, karena disitulah kemudian kita sebagai insan akademis yang setara gitu ya, jadi kesetaraan itu perlu dibangun. Bayangkan sekarang gitu ya, ketika mau berpendapat, ayo kalau kamu macam-macam nanti kayak tadi Pak Mei bilang gitu ya, kalau kamu macam-macam di kuliah kewarganegaraan saya, di kuliah Pancasila langsung saya kasih nilai C, langsung nggak lulus gitu ya. Nah itu orang pasti takut gitu ya. Nah gimana kalau misalnya dosen misalnya, ayo kita ngobrol aja di kelas dan ini, itu pasti akan lebih menyenangkan. Hal-hal yang menyenangkan itu akan memudahkan kita untuk menerima sesuatu gitu ya. Dan hal-hal yang buruk itu akan secara otomatis membuat otak kita shutdown dan secara otomatis akan melupakan hal-hal yang buruk itu gitu. Jadi sebenarnya itu yang penting di dalam lingkungan akademik kita harus kita bangun, menghancurkan menara gading feodalisme yang tinggi di dalam lingkungan kampus. Jadi kalau mau berpendapat saja ya. Itu.
Baik, terima kasih Ibu Dr. di atas jawabannya. Mungkin Pak Mei mau menambahkan sedikit Pak dari pernyataannya Ibu Dia terkait pertanyaan dari Bida. Ya, sedikit dari saya. Bagi saya kata kuncinya kalau mengkritik asal benar aja, selesai. Maka maka soal level pedasnya ya terserah kita, ya. Mau level 1, level 2, apa level berapa gitu ya. Nah, soal pedas enggaknya ini memang kadang-kadang ada yang telinganya tipis gitu ya. Baru di level 1 aja udah marah gitu ya. Ya, baper ya, Pak. Baper. Saya masih teringat 2008 tahun 2008 saya masih jadi mahasiswa S1 dan saya staf di BEM ketika itu, belum jadi wakil ketua BEM 4. Saya masih staf di BEM. Saya diundang oleh Dewan Pertimbangan Presiden ketika itu. Ada beberapa yang meminta masukan karena ada rencana revisi perubahan undang-undang dasar, amandemen undang-undang dasar. Kemudian saya dengan perwakilan dari IPB itu dengan keras menyatakan gitu, ngapain kita amandemen UUD 45 gitu. Padahal implementasi yang sekarang aja masih jauh, saya bilang gitu kan. Wah, keras betul itu IPB itu level 4, saya level 5 itu kritiknya. Lalu dari Dewan Pertimbangan Presiden itu nyerang balik kami masih diserang balik. Tolong mahasiswa berikan data-data konkret, berikan fakta-fakta konkret, berikan juga solusi. Gitu. Dan saya sangat berterima kasih kepada Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dari ITB, dosen gitu ya, yang ketika itu datang dan bilang, dia langsung meng-cut ucapan dari Dewan Pertimbangan Presiden ini dan mengatakan, Bapak Dewan Pertimbangan Presiden, Bapak ini kan mengundang kami untuk mendengar masukan-masukan kami. Maka dengarkan mahasiswa. Dia bilang begitu. Kalau misalnya Bapak nggak mau dengarkan, saya keluar. Wah, itu saya ngerasa betul dilindungi sama Pak dosen dari ITB itu gitu ya. Bahwa kebebasan akademik mahasiswa itu dijamin. Gitu. Dan saya berterima kasih dari situ, kemudian saya berpengalaman juga. Jadi kalau ada mahasiswa saya yang mengkritik dan sebagainya tiba-tiba dimarahin, saya salah satu yang kemudian berada di depan. Mungkin itu sedikit gambaran bagaimana kemudian kebebasan akademik harus disupport juga, ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kata kuncinya, yang penting benar aja, jangan kemudian jangan kemudian ragu. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak Mei atas jawabannya. Jadi mungkin Bida tadi sudah terjawab dari Ibu Dr. Dia dan Pak Mei. Saya boleh nambah dikit nggak? Oh, boleh Ibu, silakan. Ya, singkat mungkin dikit aja, sangat singkat. Sama satu ya, karena kita punya undang-undang ITE dan undang-undang ITE belum direvisi. Teman-teman kalau mau mengkritik yang perlu diwaspadai itu adalah menyebutkan nama langsung orang dan lembaga, gitu ya. Jadi itu mungkin bisa dihindari untuk trik supaya tidak terkena undang-undang ITE. Di luar itu tadi menurut Pak Mei semua oke, gitu ya. Artinya selama teman-teman punya dasar kenapa mengkritik itu silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Ibu atas tambahan solusinya. Tips mungkin bagi para mahasiswa yang cukup senang untuk mengkritik, boleh diikuti saran-saran dari Ibu Dr. Dia, dan tadi juga menurut Pak Mei, sebenarnya asal kita benar, ya itu tidak apa-apa untuk mengkritik gitu ya, karena mungkin maraknya kasus-kasus seperti itu bukan dari kritiknya yang salah mungkin, tapi dari sistem digitalnya yang mungkin belum begitu memahami dari kebebasan akademik itu sendiri. Gitu. Baik, bagaimana Bida, apakah cukup? Alhamdulillah cukup teh. Bapak Ibu terima kasih. Terima kasih Bida. Oke, baik, sesuai kesepakatan dari panitia, mungkin Kak Rafki tampaknya mungkin cukup terburu-buru, jadi boleh untuk menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Kak. Silahkan Kak Rafki Rusdi, apakah mau menyampaikan pertanyaannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kak. Terima kasih pada moderator atas kesempatan bertanyanya. Perkenalkan, saya saya jurusan sejarah dari Kota Batam, berasal dari Padang.
Jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi peristiwa sejarah di Indonesia sudah membuktikan ya fakta yang sebenarnya bahwasanya mahasiswa dari era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, gerakan mahasiswa tahun 1966 untuk melengsarkan Soekarno, tahun 98 untuk melengsarkan Soeharto, dan itu berhasil ya. Kenapa? Karena pada masa itu terwujud yang namanya rasa persatuan dan kesatuan di antara mahasiswa Indonesia. Nah, kalau hari ini berbanding terbalik ya, karena kondisi pemerintahan di Indonesia ini ibaratnya, mohon maaf ini pendapat saya gitu, mohon maaf bicara itu, karena sangat sangat otoriter lah ibaratnya, ini menurut pendapat saya. Kenapa? Karena setiap orang yang mengkritisi pemerintah itu pasti ujung-ujungnya nanti diadili atau ditangkap gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana solusinya membangun mental mahasiswa hari ini, generasi abad 21 ini, agar bisa setangguh mahasiswa era abad 20. Itu tahun 66 dan tahun 98. Agar gerakan mahasiswa hari ini bisa lebih ini ya, tentunya berpaham terhadap undang-undang dasar, tentunya tidak keluar dari koridor yang namanya koridor yang resmi namanya, tetapi kita menjadi mahasiswa yang aman ketika mengkritik pemerintah agar tidak berujung di penjara atau di ujung penangkapan nantinya. Demikian moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Raffi, Bapak Ibu pemateri dan teman-teman sekalian. Mungkin Kak Raffi sedikit menyinggung dari sisi sejarahnya, bahwa sejarah membuktikan sebenarnya mahasiswa ini memiliki power yang cukup kuat untuk mengkritik pemerintah dan menyampaikan kritikan itu gitu. Namun mungkin karena sistem yang hari ini kurang mendukung kegiatan seperti itu, bagaimana mungkin hal itu akan berdampak pada mahasiswanya sendiri yang ketakutan mungkin untuk menyampaikan kritiknya dan lain sebagainya. Dan tadi pertanyaan intinya adalah bagaimana sebenarnya cara untuk membangun mental mahasiswa agar tetap berani untuk mengajukan kritiknya dan lain sebagainya. Mungkin itu Ibu Bapak. Silakan mungkin sekarang Pak Mi terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi tentu mahasiswa milenial ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Ini harus kita pahami bersama. Dulu di era saya mahasiswa dari 2005-2010, itu masih kalau demonstrasi ke Pak SBY itu masih asik lah, masih menarik gitu ya. Tapi kalau era hari ini sering kali demonstrasi nggak menarik. Hari ini yang menarik itu apabila bikin kritik konten yang kemudian viral, ya. Dan itu ya maksudnya gini aja, simple ya, banyak ya yang kemarin BEM UI, BEM Unpad, BEM lain, cuman pakai di Instagram gitu ya, viral dan itu berpengaruh, direspon lagi sama Pak Jokowi. Nah, kalau udah direspon oleh Pak Jokowi berarti nyampe itu pesan. Walaupun nggak tahu apakah kemudian beliau punya kemauan untuk melakukan perubahan kebijakan dan lain sebagainya. Jadi bagi saya mahasiswa milenial hari ini sebenarnya sudah menunjukkan militansinya, hanya memang modelnya, caranya berbeda dengan model yang dulu. Itu yang pertama. Dan saya tidak tahu ya, bagi saya ketika melihat hari ini banyak mahasiswa yang tetap ikutan mengkritik di media sosial, bahkan juga tahun 2019 itu ikutan demonstrasi yang cukup besar gitu ya, kalau tidak salah sekitar bulan September ya, menolak undang-undang KPK, menolak berbagai macam undang-undangan yang bermasalah. Jadi menurut saya nggak bisa dibilang gerakan mahasiswa hari ini itu melempem atau misalnya kurang baik dibandingkan yang lalu gitu. Hanya bedanya kalau yang lalu misalnya tahun 98, tahun 66 itu memang karena ada puncaknya, yaitu melengsarkan rezim gitu ya. Kalau hari ini kan saya termasuk yang mengatakan ya rezim ini jangan dilengsarkan gitu. Kenapa saya bilang sampai seperti itu? Ini ada pertanyaan dari beberapa mahasiswa saya. Pak, hari ini rasanya sudah semakin otoriter, kebebasan HAM semakin dikekang. Ya, penuntasan HAM berat masa lalu nggak selesai dan lain sebagainya. Kenapa Pak
nggak di impeachment saja itu Pak Jokowi. Saya kemudian bilang, nggak kalau kita mengkritik dan kita nggak setuju dengan kebijakan pemerintah, bukan berarti kita langsung berkeinginan begitu saja, shortcut, menurunkan presiden. Enggak. Kritik-kritik kita itu sebenarnya adalah bagian dari untuk mengingatkan beliau, itu pertama. Dan yang kedua harus ingat, kalau bagi saya sebagai dosen hukum tata negara, sistem presidensial itu memberikan jaminan masa jabatan yang fix atau tetap. Dan dia hanya bisa diturunkan di tengah masa jabatan melalui mekanisme impeachment itu berdasarkan alasan-alasan hukum, bukan berdasarkan alasan-alasan kebijakan. Maka kemudian saya walaupun mengkritik keras misalnya kepada pemerintahan, saya bukan berarti akan menurunkannya. Enggak. Nah, ini juga perlu dipahami juga tuh mahasiswa. Bedakan ya, mengkritik sama ingin menurunkan. Nah, kembali ke konteks pertanyaan tadi, menurut saya mahasiswa hari ini sudah cukup baik, hanya modelnya mungkin berbeda. Dan apakah dipaksa untuk bisa menurunkan? Mahasiswa bisa mendiskusikannya mungkin. Apakah misalnya Pak Jokowi hari ini patut diturunkan atau tidak? Itu teman-teman mahasiswa bisa berdiskusi. Tapi bagi saya sebagai dosen gitu yang melihat, saya belum punya alasan secara hukum untuk Pak Jokowi turun. Tapi saya punya banyak alasan untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Begitu mungkin. Baik, terima kasih Pak Moy atas jawabannya. Mungkin Ibu Dr. Dia akan menambahkan sedikit, silahkan. Oke, mungkin ada hal yang mungkin agak sedikit berbeda ya terkait dengan bagaimana kemudian kita memaknai situasi yang terjadi sekarang. Ketika kemudian kita melihat bahwa mahasiswa gitu ya jadi begini. Sebenarnya yang melemahkan gerakan ini adalah orang yang sudah paham tentang bagaimana kemudian gerakan itu muncul gitu ya. Kenapa saya boleh katakan demikian? Karena sebenarnya yang ada di balik pemerintah itu juga para intelektual. Kalau saya yang menyebut mungkin intelektual kelas kambing ya, kalau kita ambil dari bahasanya Pak Herlambang Wiratraman gitu ya. Artinya apa? Atau misalnya kita pakai pikirannya Gramsci misalnya, bahwa intelektual ini adalah intelektual yang hanya mengiyakan saja apa-apa yang disampaikan oleh pemerintah dan justru mencari dasar legitimasi dari apa-apa tindakan pelanggaran atau disorder yang dilakukan gitu ya. Nah, apakah kemudian sebuah pemerintahan itu dapat diturunkan gitu ya? Itu adalah murni peristiwa ketatanegaraan. Artinya ketika kemudian itu sampai pada momentum yang tepat, gerakan itu akan mencapai titiknya gitu ya. Artinya apa? Ketika sekarang gimana sih kok nggak bisa bersatu? Kok nggak bisa ini gitu ya? Ya berarti saat ini yang harus dilakukan adalah survive gitu ya, mengalir dan biarkan kemudian aliran itu sampai ke ujungnya gitu ya. Karena semua peristiwa katakanlah reformasi, kemudian Tritura gitu ya. Mungkin Super Semar, walaupun Super Semar dipertanyakan juga ya naskahnya itu, tapi semua hal itu adalah peristiwa ketatanegaraan yang merubah situasi ketatanegaraan, dan itu adalah kebiasaan ketatanegaraan yang tidak ada diatur di dalam undang-undang pada saat itu gitu ya. Jadi artinya apa? Perubahan itu bisa dan mungkin sekali akan terjadi gitu. Dan tapi saya juga mengapresiasi gitu ya, di tengah kondisi tekanan yang luar biasa gitu ya. Kemarin waktu kita demo bareng yang peringatan Munir gitu ya, September Hitam gitu. Itu saya ketemu dengan teman-teman yang militan gitu ya. Walaupun hanya beberapa orang, 15 orang atau 20 orang gitu ya. Dan aparatnya lebih banyak barangkali ya. Ketika demonstrasi sekarang gitu ya, saya juga melihat orang-orang yang sangat militan gitu ya. Di UNES misalnya saya melihat mahasiswa juga siap untuk di DO gitu ya, bahkan menantang debat rektornya, alasan kenapa kemudian dia dilabeli anarkis gitu ya. Artinya apa? Teman-teman ini sudah luar biasa gitu ya. Nah, sebenarnya dan untuk membuat sebuah perubahan kita tidak perlu sama dengan generasi yang
seperti saya mungkin, seperti Pak Mai mungkin gitu, tidak harus sama. Teman-teman punya cara sendiri untuk mencapai puncak generasinya teman-teman gitu ya. Dan yang menggerakkan mahasiswa itu bukan yang menggerakkan, yang kemudian itu punya kewajiban untuk membuat mahasiswa bergerak, tapi mahasiswa sendiri. Itu harus muncul dari perasaan mahasiswa. Saya sempat berimajinasi gitu ya, gimana sih supaya teman-teman bisa bersatu gitu ya, seperti teman-teman cinta sama BTS gitu ya, seperti itu gimana gitu ya. Karena pada suatu waktu gitu ya, pernah juga BTS kemudian juga ikut mendukung, kalau saya nggak salah itu yang kasusnya demo Omnibus Law kemudian banyak yang ditangkepin, itu BTS juga sempat itu. Wah, itu langsung luar biasa ya atensinya gitu ya. Jadi kita masih melihat profil-profil orang dan sebagainya. Tapi menurut saya mahasiswa sekarang sudah cukup luar biasa. Nggak boleh kritik turun ke lapang gitu ya, turun sebagian. Ya, nggak boleh bersatu dengan buruh gitu ya, turunnya terjadwal, buruh sendiri, mahasiswa sendiri. Nggak boleh kritik karena COVID ya, kemudian kritik apa, ini harus sekarang kemudian pakai media sosial. Media sosial dibilang nggak boleh gitu ya, itu menjelek-jelekan pemerintah, pakai mural nggak boleh gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi punya kreativitas, ada video. Saya itu kalau melihat kayak lagunya hashtagnya YNTTKS itu, kemudian itu luar biasa gitu ya. Lah kok nanya saya, itu luar biasa itu, sampai anak-anak kecil itu tahu semua itu. Atau misalnya Welcome to Indonesia, itu luar biasa saya pikir gitu ya. Dan itu akan sampai pada suatu momentum, saya yakin itu. Ya. Itu yang membuat kita bernafas sampai hari ini, itu adalah keyakinan bahwa ada momentum memang untuk kemudian melakukan sebuah perubahan yang besar bagi bangsa kita. Itu mungkin Mbak Salsa. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Tadi kurang lebih disimpulkan dari kedua pembicara bahwa sebenarnya perlu dibedakan juga antara penurunan presiden, karena itu ada further requirement-nya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan mungkin tadi pertanyaannya bagaimana untuk membangun mentalnya. Sebenarnya Pak Mai dan Ibu Dia sendiri melihat bahwa mahasiswa saat ini bukan berhenti untuk mengemukakan pendapatnya gitu karena ketakutan, tapi justru mereka menyesuaikan gitu cara-cara untuk mengungkapkan pendapatnya. Mungkin seperti itu Kak Rafki, jawaban daripada kedua pemateri. Baik, terima kasih sekali lagi pada para pemateri. Mungkin kita akan melanjutkan kepada peserta PITS Training Camp, namun karena waktunya sudah cukup mepet, jadi kita terima dua pertanyaan langsung dari Dava Syarif dan Amanda. Silakan Dava dulu. Baik, terima kasih Kak Salsa sebagai moderator. Selamat sore kepada Bapak Ibu pembicara dan teman-teman yang lain. Sebelumnya perkenalkan, saya Dava Syarif dari Fakultas Hukum Unpad, dan pada Blitz Training Camp ini saya berada dari kelompok Spinosaurus. Ya. Jadi kasus kebebasan akademik di Indonesia itu erat kaitannya dengan kriminalisasi ya Bapak Ibu. Yang dimana biasanya kita temukan itu delik aduan itu menjadi katalisator bagi kasus-kasusnya. Nah, kemudian sudut pandang hukum itu tentu menggunakan hierarki yang ada. Dengan kata lain, terdapat asas lex superior derogat legi inferior. Nah, lalu ketika kita membicarakan kasus seputar mungkin kekerasan seksual misalnya yang sempat disinggung tadi di awal oleh Bu Dia, yang bahkan seringkali secara praktik mendekati tindak pemerkosaan, dan hal itu terjadi di dalam lingkungan kampus. Nah, pelaporan yang ada tentu didasarkan hukum positif atau undang-undang yang berlaku. Namun, realitas yang ada, laporan balik berbentuk delik aduan menjadikan terlapor itu memenangkan kasus tersebut. Jadi, pertanyaannya, apa yang sebenarnya memfaktori peristiwa pelaporan balik berbentuk delik aduan itu kerap kali menang di peradilan. Kemudian bagaimana sebenarnya konstruksi hukum yang berlaku terhadap kasus tersebut? Mungkin itu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Dava atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjut ke Amanda, nanti biar jawabnya sekaligus. Silakan Amanda dari Allosaurus.
Baik, apakah suara saya terdengar sebelumnya? Jelas. Oke, perkenalkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator dan selamat sore untuk para narasumber. Sebelumnya seperti yang udah dibilang, kalau waktunya agak mepet, saya langsung aja. Jadi, nah, kebebasan akademis kan didefinisikan secara luas sebagai kebebasan untuk mengajar dan melakukan riset tanpa rasa takut atau ancaman hukum. Mungkin agak terputus, Amanda. Boleh diulang? Oke, maaf, saya baru sambung lagi. Ya, kan tadi dikatakan bahwa kebebasan akademis didefinisikan secara luas untuk melakukan kebebasan untuk mengajar dan melakukan riset tanpa rasa takut. Sayang sekali, Amanda, mungkin koneksinya kurang bagus. Mungkin Amanda boleh kirim pertanyaannya di kolom chat. Mungkin biar lebih jelas. Oke, mungkin untuk menunggu kepada Pak Mei dan Ibu Dia mungkin boleh menjawab pertanyaan dari Dava dulu tadi. Apakah sudah tertangkap, Ibu, bahwa pertanyaannya? Baik, boleh mungkin Ibu Dr. Dia terlebih dahulu. Ya, kita punya yang namanya Undang-Undang ITE itu ya yang jadi masalah gitu. Makanya sekarang baru berapa jam yang lalu, gitu, sehari yang lalu gitu ya, Undang-Undang ITE itu masuk prolegnas lagi, direvisi gitu. Karena kejadiannya banyak kemudian yang justru korban jadi pelaku. Jadi gini. Korban tidak pidana malah jadi pelaku gitu ya. Kalau tidak salah ada salah satu amicus curiae dulu bersama teman-teman HRLS gitu ya, bersama-sama membuat amicus curiae gitu ya, pendapat sahabat peradilan tentang ini kasus Baik Nuril gitu ya. Jadi ada ininya gitu ya. Kenapa kamu cepat datang setan gitu ya. Saya nggak ini ya, tapi saya tidak mentranslate itu karena memang begitu judulnya gitu ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena sebenarnya Baik Nuril itu datang waktu pelecehan seksual itu terjadi gitu ya. Nah, jadi posisi di situ akhirnya kemudian menjadikan kemudian si kepala sekolah itu kemudian Haji Muslim itu kemudian menelpon si Baik Nuril itu mengatakan dalam tanda kutip sebenarnya mengiming-imingi supaya si Baik Nuril itu juga mau melakukan perselingkuhan bersama dengan dirinya gitu ya. Intinya begitu. Nah, tapi ketika itu terekam dan kemudian itu istilahnya mau dilaporkan, ya jadi proses pelaporan itu diberikan kepada temannya yang PNS untuk dimasukkan ke dalam pelaporan gitu ya. Nah itu kan bukan menyebarkan. Nah teman PNS ini yang kemudian memberitahu kepada pengawas dan seterusnya. Ini teman PNS juga nggak ditangkap, tapi baik Nurilnya yang kena. Kasus misalnya Saiful Mahdi misalnya, kasus Saiful Mahdi itu tulisan gitu ya, istilahnya posting di grup WA yang tertutup sebenarnya, bukan yang terbuka, dan itu ada code of conduct-nya gitu ya, bahwa kemudian pembicaraan itu kemudian di capture, kemudian dibawa ke beberapa orang, kemudian beberapa orang itu kemudian membawa itu sampai ke pimpinan teknik. Nah, orang yang beberapa orang ini kemudian nggak kena nih, gitu ya. Nah, jadi ini kan ada sedikit keanehan gitu ya dalam sistem hukum kita, dan memang Undang-Undang ITE ini memang sangat pasal-pasalnya itu terutama pasal 27 dan sebagainya sudah pernah digugat di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Itu juga merupakan pasal-pasal yang sangat-sangat karet gitu ya, bisa mensasar siapa saja. Makanya kemudian dan logika berpikir hukum kita itu kan masih melihat hukum itu seperti corong undang-undang ya. Jadi APH kita itu masih sedikit lah kalau misalnya dibanding yang progresif gitu. Karena bayangkan Undang-Undang ITE itu sudah punya penafsirannya gitu ya di peraturan kejaksaan, peraturan kepolisian, peraturan Mahkamah Agung, tapi semuanya itu tidak
tidak digubris gitu ya. Jadi itu yang jadi permasalahan. Sehingga kemudian bisa dipidana. Baik Nuril itu sampai Mahkamah Agung gitu ya. Prita Mulyasari misalnya, dia komplain karena dia mengalami malpraktek. Ternyata kemudian dia yang dipidanakan gitu ya. Jadi kan lucu gitu ya. Makanya entah negara entah berantah ini memang sangat lucu gitu ya. Bayangkan ketika kemudian teman-teman melakukan kesalahan misalnya transaksi elektronik dan sebagainya, itu kalau kepolisian melaporkan, itu HP-nya teman-teman disita. Kebayang nggak HP, laptop itu disita untuk proses penyelidikan dan penyidikan gitu ya. Karena dalam logika pidana harus ada barang bukti. Dan barang itu harus barang yang namanya HP yang mana ini gitu ya. Sedangkan transaksi yang kemudian di dalamnya itu kan sebenarnya bisa kita berikan tuh kepada kepolisian ini gitu. Enggak, kenyataannya di kepolisian itu HP-nya disita, laptopnya disita gitu ya. Sampai perkara ini selesai gitu ya. Jadi ada permasalahan kesenjangan bagaimana ya kesenjangan berpikir ya, bagaimana kemudian nanti teman-teman barangkali bisa kemudian melakukan entah sosialisasi atau apa kepada APH kita supaya lebih selangkah lebih maju gitu ya untuk mewujudkan keadilan, bukan saja hanya seperti bunyi undang-undang saja. Mungkin itu Mbak Salsa. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin boleh dilanjut oleh Pak Mei. Singkat, Pak Mei, silahkan. Ya, mungkin singkatnya nambahin, jadi teringat teori sistem hukumnya Friedman ya, mengenai substansi hukum, budaya hukum, gitu ya, dan penegak hukum, gitu ya. Jadi hukum itu tidak bisa lepas dari berbagai macam hal tadi. Ya, kita bisa lihat kalau tadi disampaikan Bu Dia tadi, persoalannya di substansi hukum kita bermasalah. Banyak pasal-pasal karet. Maka dia kemudian memberikan peluang terjadinya penegakan hukum yang kurang pas. Yang kedua, aparat penegak hukumnya. Nah, aparat penegak hukumnya gimana tadi? Apakah dia kurang ilmu, kurang pengalaman, dan lain sebagainya, ya? Atau bahasa lain mungkin kurang berintegritas, ya. Nah, ini juga banyak persoalan yang kemudian mempengaruhinya. Dan yang terakhir budaya masyarakatnya. Apakah kemudian masyarakat dalam hal ini misalnya secara umum kelompok-kelompok pelapor balik, ya pelapor balik yang melaporkan ini orang-orang dalam tanda kutip yang lebih kuat dibandingkan korban. Ya enggak? Nah, sehingga kemudian dia seolah maka kemudian pada saat pelapor balik itu punya relasi yang lebih kuat, maka kemudian dia lebih diuntungkan karena posisinya dia itu. Maka kemudian ada relasi kuasa di situ ya. Apakah relasi kuasa karena kekuasaan dia, atau relasi karena uang dia, atau kedudukan dia, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat dari berbagai macam faktor tadi. Sehingga kalau boleh dibilang ada banyak kasus kok yang akhirnya korban yang kemudian malah jadi babak belur gitu ya, maka kita tidak bisa melihatnya hanya dari satu sudut pandang hukum formalnya saja. Kan aturannya gini, kenapa kok malah justru korbannya yang banyak menderita kerugian gitu. Ternyata hukum itu hidup, atau hukum itu law is social system. Jadi dia ada di lingkungan sosial kita, sehingga mengakibatkan ya karena lingkungan sosial atau sistem sosial kita begini, ya hukumnya juga belum bisa ditegakkan dengan cara baik. Mungkin ada yang pernah dengar ya, ada hakim di Belanda itu mengatakan berikan aku polisi jaksa yang baik, yang berintegritas, maka walaupun undang-undangnya jelek, maka aku akan tegakkan hukum yang baik, asal polisi dan jaksanya baik gitu. Nah, itu kan menunjukkan tuh ya, ada banyak persoalan gitu. Jadi nggak cuma bisa dilihat hanya dari kacamata teks hukumnya semata. Itu mungkin sedikit. Baik, terima kasih Mbak Maya atas jawabannya. Tadi dari pertanyaan Dava, seringkali mereka yang
mengungkapkan kritikannya dan lain sebagainya itu dilaporkan. Kemudian ada juga fenomena-fenomena pelaporan balik dan lain sebagainya. Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung bahwa beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya adanya aparatur hukum yang mungkin kurang mengetahui gitu, kurang integritas gitu tadi kalau kata Pak Mi. Kemudian juga faktor lainnya biasanya mereka yang melaporkan ini adalah karena adanya relasi kuasa gitu. Selain itu juga tadi sebenarnya ada keanehan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Dia dalam beberapa kasus, khususnya dalam kasus Saiful Mahdi. Jadi kan Pak Saiful Mahdi ini menyampaikannya di grup WhatsApp, tapi mereka yang menyebarkannya justru tidak terkena Undang-Undang ITE itu sendiri gitu. Mungkin kurang lebih sedikit merasum dari kedua pemateri kita. Apakah sudah terjawab, Dava? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menanggapi juga atau ada follow up question terkait pertanyaan ini? Atau sudah cukup jelas? Baik, jika sudah cukup jelas, kita beralih kepada peserta umum lagi. Di sini ada Kak Rita Purnamasari dan Kak Leopaldus Jenudin. Boleh Kak Rita dulu menyampaikan pertanyaannya? Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Rita Purnamasari Gule, mahasiswa setia AAN Yogyakarta. Izin bertanya, terlebih dahulu kita tahu dulu bahwa kebebasan akademik ini kebebasan yang fundamental, yang bersifat fundamental, yang dimana kebebasan akademik ini wajib dijunjung tinggi dan pada dasarnya konsep kebebasan akademik diakui dan dihormati secara universal. Jadi dalam kebebasan akademik ini ada beberapa atau berbagai kebebasan gitu, seperti kebebasan dalam mengajar, menyebarluaskan, dan menerbitkan hasil riset. Jadi pertanyaan saya, bagaimana pertanggungjawaban universitas atas kegiatan akademik dan non-akademik yang dilaksanakan mahasiswa? Apabila mahasiswa menyelenggarakan diskusi dengan tema tertentu dan mendapat ancaman dari luar, bukankah kampus seharusnya melindungi? Bukankah mahasiswa juga dilindungi dengan prinsip kebebasan akademik tersebut? Satu lagi, apa yang menjadi dampak atau sanksi dari perguruan tinggi yang tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik? Demikian. Baik, terima kasih Kak Rita atas pertanyaannya. Mungkin boleh dilanjut kepada Kak Leopaldus Jenudin terlebih dahulu. Silahkan Kak. Baik, selamat siang untuk kita semua. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Leopaldus Jenudin. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan apa urgensi pembungkaman akademik dan komparasi kebebasan akademik di masa Orde Baru dengan saat ini, seperti itu. Dan kemudian saya juga ingin bertanya terkait apa saja standar dalam kebebasan akademik tersebut. Terima kasih. Sekian. Baik, terima kasih Kak Leo atas pertanyaannya. Mungkin Pak Mei dan Ibu Dr. Dia boleh dijawab terlebih dahulu dari pertanyaan Kak Rita mengenai bagaimana sebenarnya universitas ini perlu melindungi mahasiswanya yang mengadakan suatu diskusi dan bagaimana ketika mereka melanggar ketentuan itu. Yang boleh dijawab Ibu Dr. Dia dan Pak Mei. Silahkan Pak Mei terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi ya, soal bagaimana kampus itu melindungi mahasiswanya. Nah, tadi saya sudah ngasih contoh tuh, bagaimana kemudian pada saat saya mengikuti kajian yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden pada waktu saya mahasiswa, saya melakukan kritik keras. Itu ada perwakilan dari Rektorat ITB itu yang melindungi kami mahasiswa. Nah, harusnya seperti itu tuh, ya. Bentuk perlindungannya itu langsung apabila dia memang dalam konteks kebebasan akademik langsung dilindungi. Tinggal disampaikan saja, ya silakan. Nah, mungkin to the point yang tadi itu kalau misalnya kajian atau diskusinya itu
berkenaan dengan topik-topik yang sensitif, ya, yang sensitif, apa berkenaan dengan ideologi, berkenaan dengan penguasa dan lain sebagainya. Maka idealnya pimpinan kampus itu melindunginya, memberikan jaminan. Apalagi kalau misalnya itu dilakukan di lingkungan kampus, maka harus dijamin diperbolehkan. Tiba-tiba ada polisi masuk, ya harus koordinasi dulu, itu kan wilayah kampus. Polisi itu nggak boleh itu sembarangan masuk gitu ya. Ini persis seperti kalau di parlemen itu kan harus ngomong. Orang-orang ngomong itu kan ada di parlemen, makanya parley itu kan orang-orang berbicara gitu ya. Nah di parlemen itu nggak boleh itu ada senjata. Mengapa? Karena bagaimana mungkin orang bisa berbicara, mengkritik, melakukan pengawasan terhadap pemerintah jika ada orang yang bawa senjata. Kan begitu. Demikian juga di kampus. Nggak boleh itu kepolisian, TNI, dan sebagainya itu sembarangan masuk. Nah, oleh karena itu perlu ada koordinasi dengan aparat TNI Polri setempat gitu ya. Supaya kalau misalnya ada yang sensitif kayak gitu, ya tidak langsung masuk, main masuk gitu. Makanya mahasiswa juga harus bermain cerdas dalam tanda kutip ya, mengadakan kajian diskusinya di dalam kampus, jangan di luar kampus. Kalau di luar kampus, pimpinan perguruan tinggi juga kesulitan tuh pasti, karena itu di luar jangkauannya, di luar wilayahnya, gitu, ya kan? Bagaimana kalau ada biasanya masyarakat datang ngegerebek bubarin. Nah, disitulah kemudian ada fungsi pengamanan di internal kampus. Maka kampus juga harus melakukan koordinasi untuk mengamankan, kan begitu. Hanya sekali lagi teman-teman perlu diingat, tadi sempat disinggung juga ya, bahwa kebebasan akademik itu harus sejalan dengan prinsip moral, prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip kita berbangsa dan bernegara. Maka kemudian kita juga harus sensitif terhadap hal itu. Supaya apa? Supaya kemudian tetap dalam posisi yang nyaman. Ya, tapi sekali lagi bukan berarti itu tidak menjadikan dilanggarnya kebebasan akademik gitu ya. Tapi prinsip-prinsip itu juga harus diperhatikan gitu. Dalam tanda kutip main cantik lah gitu ya. Jangan kalau udah menggarap isu yang sensitif terus teman-teman sok-sokan atas nama kebebasan akademik bikin kajian di masyarakat gitu ya. Ya, teman-teman nantang ini tuh. Seolah-olah nantangin gitu ya dan sebagainya. Ya jangan begitulah gitu ya. Kita tahu gitu ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi harus tahu juga itu. Jadi harus main cantik lah kurang lebih gitu. Dan pimpinan kampus, saya kembali ke pertanyaan tadi, pimpinan kampus harus memberikan upaya-upaya untuk memberikan jaminan ya, jaminan kebebasan diskusi bagi mahasiswa tadi. Itu ya pertanyaan pertama tadi ya. Betul, Pak. Mungkin saya izin menambahkan terkait sanksinya, bagaimana ketika ada yang melanggar, dan mungkin boleh langsung dielaborasi ke pertanyaan selanjutnya juga, Pak, untuk menghemat waktu. Tadi pertanyaannya terkait perbandingannya dengan masa Orde Baru dan karakteristik apa saja sebenarnya yang dapat mencirikan kebebasan akademik. Kebebasan akademik ini bentuknya prinsip, ya, dan kemudian dilakukan berdasarkan etika kita, gitu, etika akademik kita. Sehingga memang sebagai bagian dari etika dia diberikan perlindungan dan lain sebagainya, tetapi dalam konteks pemenuhannya itu bukan begitu bahasa saya. Pemenuhannya itu secara langsung. Tapi kalau misalnya ada pelanggaran terus kemudian si kampus tidak memberikan upaya perlindungan gitu ya, dalam baru kan udah melanggar. Nah, ini itu bahasa itu bukan delik hukum gitu ya. Apa istilahnya itu kalau saya lupa. Jadi dia bagian dari prinsip gitu ya. Nanti Budia mudah-mudahan bisa lebih jelas tuh menjelaskan. Intinya itu ada karena dia itu prinsip, kemudian teman-teman lihat ada sanksi nggak apabila prinsip ini dilanggar? Kan tidak ada. Maka kemudian sanksinya sebenarnya sanksi etik juga. Karena bagi saya pendekatannya itu pendekatan etik. Jadi maka kemudian yang perlu kita bangun itu adalah sistem etik di masyarakat akademik yang baik juga, gitu. Ya, maka kemudian kalau ada dosen, kalau ada pimpinan yang dia itu pernah melakukan upaya tidak melindungi mahasiswa dalam konteks kebebasan akademik, ya jangan pilih dia lagi jadi pimpinan kampus. Sanksinya begitu, gitu ya. Jadi jangan juga dirumuskan dalam bentuk sanksinya itu dipidanakan dan lain sebagainya. Nah itu. Dan kemudian saya untuk yang terakhir, kalau untuk contoh-contoh ya, contoh-contoh prinsip berkenaan dengan kebebasan akademik tadi di materi
yang tadi itu sudah disampaikan, nanti di PowerPoint bisa teman-teman lihat, saya sudah share kepada panitia. Dan mengapa ada urgensi mungkin membandingkan, lebih pasnya sih bukan membandingkan ya, lebih pasnya kita mempelajari sejarah masa lalu bagaimana kemudian era Orde Baru itu juga terjadi yang namanya pengekangan kebebasan akademik. Maka kemudian seolah-olah dejavu gitu ya, ada peristiwa berulang dengan model yang model yang berbeda walaupun substansinya sama. Maka di situ kemudian bagi manusia yang berakal, sejarah itu memberikan hikmah, memberikan pembelajaran. Masa sih kita mau mengulangi perbuatan yang salah? Nah, itu mungkin sedikit komentar saya berkenaan dengan pertanyaan dari Leo tadi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mei atas jawabannya. Ibu Dia, silakan mungkin untuk menambahkan secara singkat. Terima kasih. Oke, saya menambahkan saja ada, jadi gini, masalah kebebasan akademik itu adalah pelanggarannya adalah merupakan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran etika, gitu ya. Teman-teman bisa cek di draftnya monografi, itu jelas bentuk-bentuknya apa saja, bisa beragam seperti tadi masalah plagiasi dan sebagainya, gitu ya. Ada permasalahan bagaimana kemudian saksi ahli dia nggak bisa berpendapat, gitu ya, karena dapat tekanan dari universitas dan sebagainya, misalnya. Itu juga ada misalnya kita juga sudah meratifikasi undang-undang konvensi tentang hak-hak hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, itu juga di komentar umumnya juga ada itu. Dan kemudian juga Komnas HAM sudah merilis standar gitu ya, kebebasan berpendapat gitu, yang di dalamnya juga ada item tentang kebebasan akademik gitu ya. Jadi ada banyak landasan, dan ketika kemudian pemerintah tidak melakukan itu, ada banyak regulasi tapi tersebar gitu ya, mulai dari Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi publik, mulai dari kemudian Undang-Undang tentang pelayanan publik, kemudian kita juga bisa menggunakan statuta universitas gitu ya, karena biasanya banyak sekali statuta yang sudah mengatur tentang kebebasan akademik gitu, dan sanksinya bisa berupa sanksi administrasi gitu ya, kebanyakan sanksi administrasi, tapi dalam level tertentu itu juga bisa kemudian kepada sanksi pidana gitu. Jadi mungkin itu ya, karena kasusnya cukup beragam gitu. Jadi mungkin untuk sanksi pidana kita harus memang melihat pelanggaran yang mana, kasus yang mana gitu ya. Itu. Kemudian tadi berbicara tentang apakah sekarang posisinya ya dalam refleksi angkatan Mazhab Rawamangun ya, tentang refleksi 23 reformasi, 23 tahun reformasi, di situ juga sudah dimunculkan bahwa kemudian situasi yang saat ini adalah situasi yang lebih parah daripada di era Orde Baru gitu ya, karena pelarangan mulai dari sensorship, mulai dari peretasan dan sebagainya, polisi cyber, Komcat, banyak sekali ya permasalahan yang sebenarnya gitu ya, reformasi ini mundur ke belakang gitu ya, dalam era Jokowi jilid kedua gitu ya. Jilid pertama kita tidak melihat banyak pelanggaran, tapi jilid kedua kita melihat banyak sekali pelanggaran gitu ya, terutama kemudian Omnibus Law gitu ya. Omnibus Law ini juga menjadi salah satu permasalahan yang cukup krusial yang harus kita lihat, karena disinilah juga kebebasan akademik dipertaruhkan gitu ya, di mana kemudian banyak akademisi yang menolak, kemudian tapi justru beberapa rektor malah tergabung menjadi satgas yang mensosialisasikan Omnibus Law. Jadi nggak kaget kalau tiba-tiba ada mahasiswa demo kemudian ditangkaplah gitu ya, atau dan seterusnya gitu ya. Jadi situasinya se-complicated itu, dan apa yang kita bisa harapkan dari institusi pendidikan yang kemudian terkadang di dalamnya itu kemudian kita lihat banyak oknum-oknum yang kemudian bermesraan dengan kekuatan modal gitu ya. Itu yang barangkali juga menjadi garis besar bagaimana kemudian komersialisasi dan pendidikan ini dan kapitalisme pendidikan ini kemudian membawa institusi pendidikan kita ini menjadi mundur jauh ke belakang. Itu mungkin Mbak Salsa yang saya tambahkan.
Baik, terima kasih Bu Dr. Tia atas penyampaiannya. Begitu pula Pak Mei, mungkin tadi teman-teman yang bertanya apakah sudah terjawab? Tadi Kak Rika Sudah, dan Kak. Kak Leo. Sudah, Kak. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini sesi terakhir dari diskusi kita. Pertama-tama saya akan membacakan dulu pertanyaan dari Amanda yang tadi sempat terputus. Pertanyaannya seperti ini. Kebebasan akademik merupakan hak universal yang bukan hanya untuk siswa tetapi juga untuk tenaga pendidik. Yang pertama, apakah bisa dikatakan bahwa kebebasan akademik seperti sebuah tradisi di negara-negara barat dan hanya seperti dianjurkan di negara-negara timur? Lalu bagaimana tanggapan kedua pembicara terkait isu belakangan yang sempat memuncak di Amerika sendiri mengenai hak-hak guru yang dilanggar seperti gaji yang tidak memadai dan kurikulum yang dibentuk untuk memojokkan guru, di mana para pelajar itu banyak sekali yang tidak begitu menghormati pendidiknya. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai pembatasan kebebasan akademik? Lalu bagaimana hal ini bisa dikaitkan dengan aturan-aturan mengenai rambut misalnya yang dibuat guru di Indonesia untuk diikuti siswanya agar dihormati. Kedua, apakah kemajuan internet yang ada saat ini menimbulkan masalah baru terkait kebebasan akademik? Bapak Ibu, itu poin pertanyaan dari Amanda. Kemudian mungkin kita langsung penyampaian pertanyaan dulu dari kedua pertanyaan terakhir, nanti biar langsung terjawab semua. Silakan mungkin kepada Kak Juhana NH terlebih dahulu. Silahkan, Kak. Belum di-unmute ya? Baik, terima kasih Bu Moderator yang sudah mempersilahkan untuk menanyakan. Kebebasan akademik hari ini sangat luar biasa terpasung begitu. Karena memang kalau misalkan kita ambil dari teori Voltaire di buku Pendidikan Kaum Tertindas, sini menjelaskan bahwasanya sistem akademik sistem pendidikan ini sebagai sistem bank. Jadi seakan-akan mahasiswa maupun mahasiswi yang terdidik ini menjadikan celengan kosong yang memang tidak terpandang oleh pemerintahan dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kita sebagai mahasiswa-mahasiswi terbungkam dengan sistem yang memang sudah diselundupkan gitu. Nah, saya mengibaratkan penindasan di dunia pendidikan sebagai sistem bank. Dalam sistem pendidikan semacam ini, hanya guru yang dianggap sebagai pengetahuan, lalu mereka meliputi bagaimana mahasiswa ini ya sudah diam saja. Pada akhirnya dunia akademik kita terpasung dengan rapihnya pemerintah menyelundupkan itu. Nah, kalau kata Perper, penindasan dijelaskan dehumanisasi atau proses penghilangan harkat manusia yang dilakukan secara terstruktur melalui tatanan yang tidak adil. Yang tadi dijelaskan oleh para pemateri, ibu materi, lalu Pak materi di sana. Ya tadi ada rektor-rektor diambil di Omnibus Law untuk mensosialisasikan, lalu RKUHP disosialisasikan oleh dosen-dosen maupun rektorat-rektorat yang hadir sebagai nilai bargaining position di dunia kepemerintahan. Lalu di kampus tersendiri ya kita dibungkam secara terstruktur dan sistematis. Ini menjadi persoalan baru. Bagaimana miniatur negara kita sudah dibungkam. Kita bicara negara selalu A, B, C, D, tapi miniatur negara kita sudah dibungkam terlebih dahulu. Yang pada akhirnya di lingkaran pengaruh di tatanan paling bawah, kita sudah tidak bisa bicara lagi bagaimana kritik mahasiswa ini didengar gitu. Lalu lanjut mungkin karena terkendala waktu, pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan apabila pembungkaman sudah diselundupkan di dunia pendidikan? Lalu apakah sistem pendidikan yang harus diubah dan menjalankan sistem pendidikan yang ada dan melanjutkan agenda pembungkaman masal ini?
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya Johanna dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, terima kasih Kak Johanna atas pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan terakhir, Kak Regaldi Sam, silakan. Ya, halo, selamat sore semuanya. Terutama kepada moderator, terima kasih atas kesempatannya, Bu Dia dan Pak Mei. Langsung saja secara singkat. Yang pertama saya ingin bertanya, menurut Ibu Dia dan Pak Mei, kebebasan akademik seperti apa yang harus diberi oleh pemerintah terhadap para akademisi? Apakah kebebasan yang seluas-luasnya atau kebebasan akademik yang memiliki batasan-batasan tertentu? Yang kedua, saya ingin memberikan sedikit opini dari pernyataan Pak Mei tadi, dan saya ingin mendapatkan penilaian terhadap opini saya ini, apakah opini saya ini dapat dikatakan benar gitu. Tadi Pak Mei sendiri mengatakan bahwa memberikan suatu kritik itu ya asal benar, itu gak masalah. Nah, tapi tergantung pedasnya itu level 1, level 2, level 3. Tergantung orang itu dia baper atau tidak gitu. Nyatanya di Indonesia ini ya kita bisa melihat ya, kalau menurut saya negara kita ini emang baper, Pak, gitu. Banyak, jangankan hal-hal yang berbau politik, hal-hal yang bersifat hanya seperti seni olahraga aja baper gitu kalau ditaruh di media sosial, mengutarakan pendapat begitu. Nah, sebenarnya tadi saya ingin mengutip sedikit, bebas di sini dibutuhkan sebenarnya batasan-batasan tertentu menurut saya. Kenapa? Sesuai dengan tujuan hukum, Pak. Tujuan hukum itu adalah mengatur antara setiap individu, kelompok atau kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, jika tidak ada hukum, artinya kan dapat menimbulkan perpecahan gitu. Orang jadi semena-mena karena tidak ada aturan yang jelas. Nah, apakah dalam kebebasan yang tadi Bapak bilang, oh bebas untuk memberikan kritik asal benar ini aja, menurut saya ini agak relatif. Benar itu ya menurut saya benar, menurut Ibu Dia atau Pak Mei belum tentu benar, ya kan? Bisa juga menurut saya benar, menurut Pak Mei juga benar begitu. Nah, itu menurut opini saya. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya, moderator dan Bu Dia dan Pak Mei. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Regaldi atas pertanyaannya dan tanggapannya mungkin terkait pemaparan dari Pak Mei tadi. Ya, Ibu Bapak mungkin boleh langsung dijawab. Tadi ada pertanyaan yang cukup banyak, cukup menumpuk. Pertama dari Amanda terkait tenaga pendidik, tenaga pendidik yang seringkali terabaikan hak-haknya. Kemudian pengaruh internet apakah ada terhadap kebebasan akademik itu sendiri? Pertanyaan pertamanya itu. Kemudian pertanyaan kedua dari Kak Johanna tadi, bagaimana jika sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menyampaikan kritik, apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian tadi pertanyaan terakhir dari Kak Regaldi, kebebasan akademik seperti apa yang sebenarnya harus diberikan pemerintah kepada akademisi, dan mungkin penilaian terhadap opini Kak Regaldi tadi. Silahkan Pak Mei terlebih dahulu. Kak, mohon maaf. Ya. Ini tadi ada pertanyaan yang salah gitu. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan apabila pembungkaman sudah diselundupkan di dunia pendidikan? Lalu yang kedua, apakah sistem pendidikan yang harus diubah atau menjalankan sistem pendidikan yang sudah ada dan melanjutkan agenda pembungkaman masa? Baik, terima kasih. Mungkin ada yang terlewat tadi. Terima kasih Kak atas urusannya. Boleh langsung dijawab mungkin oleh Pak Mei dan Bu Dia. Silakan Pak Mei terlebih dahulu. Banyak banget ya. Sampai saya bingung nih. Yang mana khawatir juga ini. Yang pertama mungkin dari siapa tadi? Dari Amanda ya. Sebentar. Yang Amanda ini bicara mengenai kebebasan akademik ini tradisi barat gitu ya. Dan di timur itu hanya dianjurkan. Ya sejatinya sih enggak ya. Di timur, di negara timur juga enggak dianjurkan, tapi menjadi sebuah prinsip juga gitu. Hanya memang boleh dibilang kebebasan akademik di negeri barat secara umum lebih maju karena memang lebih duluan. Kan begitu. Sesimpel itu sebenarnya.
Sementara di negara timur gitu ya, secara umumnya masih negara berkembang gitu ya, belum jadi negara maju, maka hal itu kebebasan akademik belum berjalan dengan baik. Tapi teman-teman perlu diingat loh ya, Amerika saja ya, saya ingin agak memberikan contoh yang berbeda, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Teman-teman bisa lihat beberapa sebelum bicara mengenai kebebasan akademik ya, beberapa perilaku di Amerika yang itu sangat rasis dan kemudian sangat rasis dan tidak menghargai HAM. Teman-teman bisa lihat tuh berbagai macam gambar, video, bahkan difilmkan, itu orang-orang negro kulit hitam itu belum boleh kuliah itu. Sampai tahun 1940-an tuh mereka dikasih bangku tersendiri tuh kalau mau kuliah. Itu kan ada pembedaan tuh. Terus di mana tuh nilai kebebasan akademiknya? Bahkan teman-teman kalau misalnya teman-teman cek di konstitusi Amerika pertama, itu orang-orang kulit hitam itu dianggapnya sebagai manusia 3/5. Nah, kira-kira ini teteh moderator nih, Salah Sabila, mau nggak disebut manusia 3/5? Bukan manusia seutuhnya, tapi manusia 3/5. Itu disebutkan loh di konstitusi Amerika. Saya ingin memberikan contoh bahwa di negara barat pun itu berkembang. Demikian juga di negara timur termasuk Indonesia. Hal itu sangat mungkin berkembang. Gitu ya. Dengan melakukan kontekstualisasi elaborasi dengan konteks masyarakat setempat gitu ya. Kemudian kalau berkenaan dengan hak-hak guru dan sebagainya, saya belum bisa menanggapi ya. Saya belum ini, mudah-mudahan nanti Bu Dia bisa memberikan respon. Kemudian kemajuan internet menimbulkan masalah baru terkait kebebasan akademik, yes, karena ini menimbulkan shifting ya, pergeseran, dan kemudian juga ada revolusi gitu ya. Ada masyarakat yang tidak bisa menerima begitu saja pergeseran tersebut, ada yang kemudian menerima dan mempergunakannya. Ya, tadi statement saya, kalau misalnya ada beberapa hal yang dipotong tanpa melihat konteks, tanpa melihat secara utuh berbagai macam statement, itu bisa jadi masalah tuh. Bahkan nggak tahu bahwa itu disampaikan di mimbar akademik, ya, disampaikan di konteks akademik gitu, yang dilindungi kebebasan akademiknya. Kan jadi gara-gara internet itu jadi ini. Ini persis seperti kita bisa menemukan berkenaan dengan konteks kebebasan agama. Yang saya pahami, kebebasan agama sepanjang dia disampaikan di internal agamanya itu nggak ada masalah, ya kan? Nah, tapi yang jadi masalah pada saat direkam dan disebarkan luas ke media sosial dan seolah itu jadi milik publik, wah jadi masalah itu. Makanya kemudian harus lebih hati-hati lagi berbicara mengenai perkembangan internet. Kenapa? Karena yang sebelumnya itu dilindungi karena itu di forum internal keagamaan, tapi kemudian menjadi publik. Demikian juga dalam konteks kebebasan akademik. Sangat mungkin yang itu dilindungi, tetapi kemudian jadi masalah gara-gara internet dan lain sebagainya. Mungkin itu ininya, ya. Kemudian respon saya terhadap Kang Johana ini, apakah kita perlu bikin sistem baru atau bagaimana nih untuk membebaskan? Saya sendiri mohon maaf nih, keilmuan saya belum sampai level situ ya. Yang saya pahami bahwa tidak ada kebebasan, tidak ada ilmu, tidak ada sesuatu hal yang sempurna. Maka kemudian masing-masing itu akan saling mendekat, mencari jadi ada tren gitu ya, ada social trend yang itu kita tuh punya kecenderungan untuk mengambil ini karena ini lebih baik, lebih berguna, lebih enak dan lain sebagainya. Demikian juga dalam konteks sistem pendidikan. Kita sepakat bahwa sistem pendidikan itu jangan sampai membungkam kebebasan akademik, membungkam kebebasan pada intinya. Tetapi kebebasan ini sekaligus menjawab merespon apa yang disampaikan oleh terakhir siapa tadi? Yang terakhir itu bahwa saya sepakat kebebasan itu bukanlah sebebas-bebasnya. Saya mengutip statement Prof. Atik Latiful Hayat, Guru Besar Hukum Internasional di Unpad. Itu beliau mengatakan kebebasan yang sebebas-bebasnya bukanlah kebebasan.
kebebasan yang sebebas-bebasnya itu adalah anarki. Gitu. Jadi kebebasan pun pasti ada batasannya. Demikian juga kebebasan akademik. Gitu. Ya, maka kebebasan akademik harus dilakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang jujur. Itu prinsip-prinsip itu. Dengan melihat konteks-konteks lingkungan masyarakat, sosial masyarakatnya, dan lain sebagainya. Sehingga sekaligus merespon yang terakhir tadi itu, saya sepakat itu bahwa ketika kita melakukan kritik dan sebagainya benar, ya kita harus yakin atas kebenaran itu, gitu kan? Atas dasar kebebasan akademik kita juga, gitu kan? Nggak mungkin kita melakukan kritik kalau misalnya kita nggak yakin atas kebenaran yang kita yakini itu, kan begitu? Hanya betul juga kita harus memahami bahwa kebebasan kita pun harus dibatasi, paling tidak kebebasan orang lain. Maka kemudian kita melihat gitu ya, apakah apa yang kita akan sampaikan tadi itu akan mengganggu kebebasan yang lain. Itu satu. Yang kedua, teman-teman harus bedakan antara ruang publik dengan ruang privat. Ya. Nah, kalau masyarakat Indonesia dibilang baper, tapi masyarakat Indonesia itu gampang lupa loh. Gampang memaafkan. Udah teh baper, ya. Tapi gampang memaafkan, gampang lupa. Kan bingung tuh kadang-kadang. Maka kemudian jangan aneh, yang kepilih 4L, lo lagi. Padahal itu orang bermasalah. Ya enggak? Tapi terpilih lagi tuh. Memimpin lagi dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Jadi, yang pertanyaan tadi saya respon, saya sepakat, kebenaran itu tidak mutlak. Gitu ya. Maka justru itu dalam ruang akademik itu ada bisa saling mengkritik, saling tesis, ada sintesis, saling berbalas gitu ya, untuk mencari kebenaran yang hakiki. Dan sistem pendidikan pun, saya sepakat sistem pendidikan yang membebaskan, sistem pendidikan yang mencerahkan. Ya. Maka kemudian sistem pendidikan tersebut ya harus dibangun atas hal itu. Kalau misalnya dianggap hari ini betul-betul membungkam, saya sendiri juga nggak tahu nih, nanti Bu Diah bisa respon gitu ya. Tapi yang jelas saya melihatnya pasti di masyarakat itu akan berupaya untuk mencari titik-titik temu, ya, titik temu berbagai macam pemikiran, berbagai macam pandangan, ya, sehingga kemudian upaya untuk menciptakan sistem pendidikan yang membebaskan, sistem pendidikan yang mencerahkan, menurut saya basisnya adalah itu. Itu mungkin dari saya, mohon maaf kalau misalnya kurang pas atau bagaimana. Baik, terima kasih Pak Mei atas jawabannya. Mungkin Bu Diah boleh diteruskan jawabannya, silahkan Bu Diah. Iya, jadi pertanyaannya Amanda tadi itu perlu diskusi yang cukup panjang ya. Tapi intinya adalah bahwa yang namanya pendidikan itu memanusiakan manusia gitu ya, mendekatkan kita pada peradaban gitu ya. Peradaban itu apa? Peradaban itu adalah bagaimana kemudian pusat kehidupan kita itu berjalan bisa lebih baik gitu. Jadi memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa boleh nggak sih digitukan, boleh nggak sih gitu, itu benar nggak sih gitu ya. Tapi kalau itu misalnya kita sendiri nggak mau digitukan, kenapa kita harus menggitukan orang lain, kan gitu ya. Jadi itu juga harus itu saringan yang mungkin paling mudah dan barangkali bisa terimplementasi gitu ya. Kemudian jawaban singkat saya terhadap Mas Juwana gitu ya, tentang bagaimana kalau kita sudah melihat ini, mungkin kita ide gitu ya, pikiran itu semakin ditekan, itu akan semakin menguat gitu ya. Artinya apa? Ketika kemudian muncul tekanan-tekanan, kita akan tahu bahwa kemudian kondisi itu akan membawa kita pada kondisi antitese gitu ya, kondisi yang kemudian kita bisa memunculkan sesuatu yang baru gitu ya. Itu kalau misalnya kita pecah, tapi kalau misalnya kita larut dalam proses pembungkaman itu, ya kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Itu. Nah, tadi terkait dengan mana yang harus dilakukan. Kalau kita sudah melihat sesuatu itu nggak nyaman gitu ya, misalnya ini teman-teman, kalau misalnya kemudian pilih baju, kemudian baju itu nggak nyaman, ya masa mau kita pakai terus gitu ya? Ya tentu saja kita nggak perlu pakai itu kan gitu ya. Artinya apa? Kemudian kita harus mulai untuk memikirkan sesuatu yang bagus gitu ya. Mungkin juga menarik ya teman-teman bisa berdiskusi nanti tentang kurikulum 2021 gitu ya. Kalau anak-anak kecil itu sekarang KTSP sama
kurikulum 13 saja gitu ya. Sekolah ini masih belum bareng-bareng untuk memahami logika kurikulumnya gitu ya. Sekarang sudah disahkan kurikulum 2021. Kita bisa bayangkan adik-adik kecil kita gitu ya, satu kurikulum belum selesai sudah dikasih kurikulum yang lain, dan itu kondisinya mereka cara pandang gurunya belum tentu istilahnya sudah memiliki pemahaman yang setara dengan hal tersebut ya, belum lagi dalam kondisi pandemi ya. Itu kompleksitas yang bisa kita lihat dalam dunia pendidikan. Tapi saya melihat bahwa pendidikan itu adalah untuk semua orang. Dan pendidikan dalam universitas itu tidak eksklusif, artinya hanya orang universitas saja yang berpendidikan, tidak juga. Saya juga menghargai bagaimana kemudian masyarakat adat Kinipan, kalau teman-teman sempat boleh nonton itu, jadi bagaimana kemudian mereka bisa menghitung berapa umur pohon dari pohon itu ditebang. Jadi lingkarnya berapa gitu ya. Dan hanya menggunakan 2 tangan. Tanpa menggunakan meteran, tanpa menggunakan ini gitu ya. Tapi dia sudah tahu itu jenisnya pohon apa, kemudian ditebang itu ditanam pada berapa puluh tahun yang lalu, berapa ratus tahun yang lalu. Gitu ya. Itu adalah kecerdasan alami yang menurut saya sebenarnya perlu kita pelajari dalam Merdeka Belajar itu. Kemudian pertanyaan terakhir dari Mas Rigaldi, mungkin tadi lebih banyak ke Pak Mei ya, tapi yang jelas begini, ketika ada yang namanya kebebasan member akademik dan ada yang disebut dengan kebebasan akademik. Nah, kalau kita harus sadar benar begitu ya, bahwa ada basis keilmuan kita ketika kita menyampaikan sesuatu yang kita klaim itu sebagai kebenaran. Gitu ya. Apakah kebenaran itu, pertanyaan dasar filosofi tentang kebenaran itu selalu memunculkan apakah itu the truth ataukah itu the right gitu ya. Apakah itu kebenaran, true atau right gitu kan. Itu kan sama-sama benar gitu ya. Tapi kebenaran seperti apa yang sebenarnya akan dimunculkan. Dan itu mungkin pertanyaan yang barangkali harus dijawab juga nantinya secara filosofis. Jadi saya berharap nanti Mas Rigaldi bisa S3 gitu ya. Kemudian bisa ini ya, mengupas tentang keadilan. Saya serius ini ya, mengupas tentang apa itu makna dari kebenaran gitu ya, karena itu juga mengalami kontestasi saat ini gitu ya. Tapi yang jelas ketika kemudian kita bilang ini benar, kita harus punya proof nih. Proofnya apa? Buktinya apa kalau kita benar? Teman-teman bicara Jokowi lip service, atau teman-teman UNES bicara bahwa Ma'ruf Amin king of silent. Kemudian dilihat tuh, oh ini mereka pakai content analisis, mereka pakai wacana, analisis wacana, mereka ambil dari teks mana, dan itu tidak bisa denial gitu ya. Jadi kalau misalnya orang mau menjawab itu, ya harus secara otomatis mereka harus jawab dengan analisa juga gitu ya. Dan selama ini tidak dilakukan oleh pemerintah, tapi yang dilakukan kemudian meretas meretas akunnya BEM UNES misalnya begitu ya. Jadi kita nggak bisa berlari ketika kemudian lawan gini ya, kita nggak bisa lomba kalau start kita itu nggak sama gitu ya. Gimana kita mau lomba kalau semua kayak gini ya, kita mau jadi wali kota tapi kemudian kita ngelawan petahana. Nah itu kan petahana udah punya semuanya gitu ya, sedangkan kita mulai dari nol, itu nggak akan start yang sama. Sama dengan kemudian tadi, kalau misalnya kita melihat bahwa kita startnya itu juga dalam kondisi yang tidak sama dengan pemerintah. Pemerintah punya cyber army, pemerintah punya aparat gitu ya. Dan kemudian mahasiswa yang memiliki dirinya sendiri gitu ya. Dan kekuatannya adalah pada networking, jaringan, pada kekuatan, pada kemurnian berpikirnya. Karena saya yakin keburukan, kebusukan gitu ya, kalau ditutup lama-lama baunya itu pasti akan tercium, tidak akan pernah lama. Itu saya yakin sekali. Dan jangan dipikir gampang ya melakukan perjuangan untuk membebaskan ini gitu ya, karena itu adalah salah satu jihad barangkali gitu ya, yang sebenarnya kalau misalnya kita kita pikirkan bahwa itu sebenarnya adalah salah satu bentuk perjuangan yang harus mulai kita pikirkan bersama. Baik, apakah sudah cukup Ibu Dr. Dia? Sudah. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Mei dan Ibu Dr. Dia. Mohon maaf jadi menumpuk pertanyaannya.
Tidak terasa teman-teman sekalian, waktu diskusi telah usai. Untuk menutup sesi ini, mungkin dipersilahkan closing statement secara singkat kepada para pemateri. Pak Mei terlebih dahulu mungkin. Ya, teman-teman kita semua punya kebebasan akademik ya sebagai bagian integral yang melekat pada diri kita, pada institusi kita dalam rangka mengembangkan keilmuan pengetahuan kita dan juga dalam rangka kemanusiaan tentunya. Ya, nah makanya kemudian upaya-upaya untuk mencerdaskan soal-soal pengetahuan kebebasan akademik ini seperti yang dilakukan oleh teman-teman BILS ini perlu terus untuk dilakukan. Ya, supaya apa? Supaya semuanya paham bahwa kita punya kebebasan, yang kebebasan juga ada aturan-aturan mainnya itu, gitu ya. Sehingga kemudian kita kebebasan tidak sebebas-bebasnya begitu saja, dan kita pun kebebasan yang bertanggung jawab, gitu ya. Dan kita kemudian berkontribusi untuk pembangunan Indonesia dan pembangunan manusia semuanya. Mungkin itu closing statement saya. Terima kasih dan terima kasih banget kepada Bu Dia yang telah banyak berbagi, memberikan banyak saya input ilmu gitu ya. Kepada mahasiswa-mahasiswa saya juga ini karena kebanyakan mahasiswa-mahasiswa saya gitu ya. Terima kasih Bu Dia. Baik, terima kasih Pak Mei atas closing statement-nya. Boleh Ibu Dia dilanjutkan closing statement-nya secara singkat, silahkan. Jadi jangan pernah takut untuk mengkritik, jangan pernah takut untuk berpendapat gitu ya. Bebaskan diri teman-teman gitu ya. Karena dengan kebebasan diri teman-teman itulah kemudian teman-teman bisa membebaskan orang lain. Jadi kalau teman-teman sendiri belum bebas gitu ya, jadi bebaskan diri dulu gitu ya. Artinya bebaskan perasaan, bebaskan dari rasa takut karena kita tumbuh di iklim kolonialisme, di iklim yang feodalisme gitu ya, yang membuat apapun yang kita lakukan penuh dengan ketakutan. Jadi bebaskan diri kawan-kawan untuk bisa mengkritik dan mencapai kebenaran. Itu saja barangkali Mbak Salsa. Dan terima kasih Pak Mei sudah membersamai berdiskusi ini.